Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran Ibnu Maskawai dan Imam Al-Ghazali dalam pengembangan pembelajaran PAI. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah hidup dari Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Maskawai yang merupakan seorang filsuf muslim kelahiran Rai pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi dan kemudian wafat pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Nah, Ibnu Maskawai ini merupakan seorang anak berasal dari keluarga mu'alaf, yaitu kakeknya yang bernama Al-Kifti. Sebelum memeluk agama Islam atau sebelum berpindah ke agama Islam, kakek dari Ibnu Maskawai yaitu Al-Kifti merupakan seseorang penganut agama Majusi. Nah, meskipun Ibnu Maskawai ini berasal dari keluarga mu'alaf, namun tidak menjadi penghalang bagi Ibnu Maskawai untuk mempelajari dan memperdalam ilmu agama Islam. Ibnu Maskawai, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Ibnu Maskawai ini lahir pada tahun 320 Hijriah dan kemudian wafat pada tahun 421 Hijriah. Nah, pada saat itu telah berdiri dinasti atau Bani Abbasiyah yang kemudian di tengah-tengah atau di tengah rentan berdirinya dinasti Abbasiyah lahir pula dinasti baru yang bernama dinasti Buwaihiyah. Berdirinya dinasti ini menjadi menimbulkan banyak gejolak sehingga menjadikan keadaan pada saat itu menjadi lebih buruk, yang mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa dinasti Abbasiyah ini menganut aliran Sunni, sedangkan dinasti baru atau dinasti yang lahir pada saat itu yaitu dinasti Buwaihiyah merupakan dinasti yang menganut aliran Syiah. Selanjutnya, Ibnu Maskawai meninggalkan kota kelahirannya dan kemudian menuju Baghdad sebagai ibu kota dari Irak. Nah, di tempat tersebut ia bekerja kepada Pangeran Buwaihiyah, yaitu menjabat sebagai bendaharawan. Selain itu, ia juga dipercayai untuk beberapa pekerjaan lainnya seperti menjadi pendidik bagi anak-anak pada dinasti tersebut. Nah, ketika bekerja pada dinasti Buwaihiyah, ia diberi gelar sebagai Abu Ali Al-Khazin yang memiliki arti Abu Ali yaitu sebagai orang yang disucikan dalam aliran Syiah, sedangkan Khazin merupakan bendahara. Nah, sehingga dari gelar tersebut beberapa sumber mengatakan bahwa Ibnu Maskawai ini merupakan penganut aliran Syiah. Namun ternyata pendapat tersebut tidak memiliki bukti yang pasti. Selanjutnya, Ibnu Maskawai meninggalkan Baghdad dan kemudian kembali ke kota kelahirannya yaitu Rai yang kemudian dipercayai untuk menjadi seorang pustakawan. Pada hakikatnya, Ibnu Maskawai merupakan seseorang yang menekuni banyak bidang, tidak hanya sebagai bendahara dan pustakawan, tetapi dia juga menekuni bidang kedokteran, bahasa, syair, sejarah, filsuf muslim, dan psikologi. Namun, ia lebih dikenal sebagai filsuf akhlak sehingga diberi gelar sebagai bapak psikologi. Nah, hal ini dikarenakan ia menekuni ilmu psikologi yang mengarah pada pendidikan akhlak. Nah, hal tersebut dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan Ibnu Maskawai terhadap perkembangan teknologi dan politik pada masa dinasti Buwaihiyah, namun tidak diiringi dengan pembentukan akhlak yang baik sehingga terjadi kemerosotan seperti maraknya perzinahan, minuman keras, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai konsep pembelajaran atau konsep pendidikan menurut Ibnu Maskawai. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pada hakikatnya, Ibnu Maskawai itu merupakan seorang filsuf muslim yang menggeluti ilmu psikologi sehingga disebut juga sebagai bapak psikologi. Nah, oleh karena itu, konsep pembelajaran yang ditawarkan atau yang diajarkan oleh Ibnu Maskawai ini lebih mengarah pada konsep pendidikan karakter atau konsep pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Maskawai, akhlak merupakan suatu keadaan di mana jiwa bertindak secara spontan tanpa adanya pertimbangan yang mendalam. Nah, selain itu, ia juga berpendapat bahwa pembentukan karakter seseorang dilakukan melalui 4 tahap, yang diantaranya yang pertama yaitu pembentukan karakter melalui alamiah, yang kedua yaitu melalui pembiasaan, yang ketiga yaitu melalui latihan, dan yang terakhir adalah melalui hukuman atau punishment.
Tahap pertama dalam pembentukan karakter yaitu melalui tahap alamiah. Artinya adalah di dunia ini terdapat beberapa anak yang dilahirkan secara alami memiliki karakter atau akhlak yang baik atau positif. Namun, hal tersebut dikategorikan sebagai minoritas. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan bermain, dan lain-lain. Yang kedua adalah pembentukan karakter pada tahap pembiasaan. Nah, pada tahap pembiasaan ini dilakukan agar sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh anak dilakukan melalui proses pertimbangan. Nah, pembentukan karakter pada tahap ini sejalan dengan teori behavioristik sebagaimana kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Teori behavioristik ini menyatakan bahwa seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku. Dan perubahan tingkah laku tersebut dilakukan melalui stimulus dan respon yang dilakukan secara berulang-ulang. Sama halnya dengan teori pembiasaan yang dikemukakan oleh hal ini yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawai bahwa pembentukan karakter dapat dilakukan melalui pembiasaan yang dilakukan terus-menerus sehingga membentuk karakter yang internal. Jika pada tahap kedua dilakukan melalui pembiasaan, maka pada tahap ketiga dilakukan dengan melalui metode latihan. Ibnu Maskawai beranggapan bahwa dalam membentuk karakter perlu adanya latihan sebagai suatu bentuk bimbingan kepada anak untuk mengarahkan kepada hal-hal yang sesuai dengan arah pendidikan. Nah, hal ini tentu saja menjadi tugas seorang guru apabila pendidikan karakter tersebut dilakukan di sekolah. Sedangkan apabila pendidikan karakter ini ditanamkan di rumah dalam lingkungan keluarga, maka yang bertugas untuk menanamkan karakter adalah orang tua. Selanjutnya yaitu hukuman dan pukulan ringan. Nah, dalam konsep pembentukan karakter yang digagas oleh Ibnu Maskawai, metode hukuman dan pukulan ini diperbolehkan apabila metode-metode lainnya sudah tidak membawa pengaruh yang baik bagi anak tersebut. Nah, artinya metode pukulan dan hukuman ini dijadikan sebagai opsi terakhir dalam sebuah pendidikan, dalam sebuah proses pembentukan karakter anak. Nah, namun apabila seorang anak tersebut menunjukkan perilaku yang tidak baik, seorang pendidik tidak boleh menghardik atau memarahi anak tersebut di tempat umum. Karena seringkali apabila anak dimarahi di tempat umum, justru akan membawa dampak yang buruk bagi mental anak tersebut. Sehingga seringkali anak tersebut tidak akan mau untuk mendengarkan nasihat dari orang tua atau guru. Nah, sebaliknya, apabila seorang anak menunjukkan perilaku yang baik, tugas seorang pendidik atau orang tua wajib menghargai atau memberikan pujian dan penghargaan bagi anak tersebut. Dengan demikian, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, menggambarkan pemikiran Ibnu Maskawai yang meyakini bahwa pada hakikatnya karakter merupakan sesuatu yang dapat dipelajari sehingga bersifat dinamis atau dapat berubah. Sedangkan segala sesuatu yang dapat berubah memiliki sifat yang tidak alami. Dalam sebuah pendidikan, tentu saja harus memiliki sebuah target atau tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Maskawai bahwa tujuan dari sebuah pendidikan akhlak yaitu untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Adapun fungsinya yaitu untuk menanamkan akhlak mulia yang kemudian digunakan untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu tujuan, perlu adanya komponen pendidikan tersebut. Dalam pendidikan karakter yang dicetuskan oleh Ibnu Maskawai, terdapat beberapa komponen dari sebuah pendidikan. Yang pertama yaitu materi pendidikan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pendidikan akhlak. Adapun materi pendidikan yang diberikan atau yang ditawarkan oleh Ibnu Maskawai dalam pendidikan akhlak yang ia cetuskan, wajib mencakup 3 hal. Yang pertama, yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Yang kedua, yang wajib bagi jiwa seperti akidah. Dan yang ketiga adalah yang berhubungan dengan sesama manusia. Namun,
dalam materi yang dicetuskan, yang ditawarkan oleh Ibnu Maskawai ini tidak dijelaskan secara rinci apa saja indikator dari ketiga hal tersebut. Namun di sini saya akan memberikan contoh yang berkaitan dengan kebutuhan manusia adalah sholat, puasa, dan yang berhubungan dengan sesama manusia adalah ilmu muamalah, pertanian, saling menasehati, dan lain-lain. Adapun yang berhubungan bagi jiwa, yaitu seperti akidah dan motivasi untuk belajar, jika dicontohkan dalam lingkup pendidikan. Komponen yang kedua adalah pendidik. Sama halnya dengan materi pendidikan akhlak yang digagas oleh Ibnu Maskawai, pendidik memiliki peran penting dalam proses pendidikan akhlak, yaitu sebagai penyampai materi atau sebagai jembatan untuk menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. Nah, tentu saja hal tersebut bukanlah hal yang mudah bagi seorang pendidik. Pendidik harus mampu menyampaikan materi yang dapat memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mampu menunjukkan tingkah laku yang positif. Pendidik dalam halnya tidak hanya ditujukan kepada guru, tetapi juga kepada orang tua, sebagaimana dikatakan bahwa orang tua merupakan guru atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan komponen yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu komponen yang menunjang proses pendidikan akhlak seseorang. Sebagaimana dikatakan bahwa orang yang berakhlak baik adalah orang yang memiliki rasa bahagia. Karena ketika seseorang memiliki rasa bahagia atau merasakan bahagia, maka pikiran yang akan ditunjukkan akan selaras dengan pikiran orang tersebut akan selaras dengan perilaku atau perbuatan yang akan ditunjukkan. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa selama manusia hidup di dunia, manusia memerlukan situasi dan kondisi yang positif yang berada di luar dirinya. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibnu Maskawai bahwa untuk mencapai suatu kebahagiaan, maka memerlukan kehadiran orang lain sebagai bentuk saling melengkapi dan tolong-menolong.